Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 13 Februari 2024, jam 7:55. Posisi saya sekarang di Kota Wonosobo. Tadi lewat di Polres Wonosobo. Sekarang posisi di SMK Negeri 1 Wonosobo. Rencana hari ini saya akan motoran untuk muter-muter di area Dieng. Untuk tujuannya muter-muter aja sih. Nanti saya dari Kota Wonosobo lewat jalur tanjakan Sikarim, teman-teman. Ini apa ya? Pasar Wonosobo kayaknya ini. Mudah-mudahan hari ini cerah cuacanya, nyampe sore. Pasar Wonosobo, pasar kota. Kemarin waktu hari Minggu saya lewat Dieng juga, cuma saya kan berangkat dari Purbalingga, lewatnya Belik Pemalang, belok kanan menuju ke Kajen, terus Bawang Kabupaten Batang, belok kanan lewat Tol Kayangan, kemudian turunnya itu di Dieng bagian Banjarnegara. Habis itu langsung balik lagi karena udah sore. Jadi sekedar info, Dieng itu dibagi dua kabupaten, ada Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Kemarin saya cuma lewat aja di Dieng bagian Banjarnegara. Hari ini saya pengen muter-muter di semua area Dieng sih pengennya. Oke teman-teman, let's go. Lucu banget anak-anak TK atau SD tadi. Jadi nanti jalurnya dari Kota Wonosobo mengarah ke Dieng, tapi nanti sekitar berapa kilo ya? 8 kilo mungkin dari Kota Wonosobo. Nanti saya ambil kiri, bukan lewat jalur utama. Jadi jalur yang saya ambil nanti jalur tanjakan Sikarim yang ada kalau di Google Maps itu Swiss Van Java. Setelah saya lihat-lihat itu Swiss Van Java cuma jalanan yang tebing-tebing gitu loh, kanan kirinya. Mungkin itu yang dinamakan Swiss Van Java karena menyerupai Swiss gitu, tebing-tebingnya mungkin. Oke, kita lihat aja nanti. Oh iya, sekedar info juga untuk makanan khas dari Kota Wonosobo itu karika. Karika itu buah yang mirip pepaya tapi bentuknya kecil, dibikin manisan. Nah, manisan karika itu yang terkenal gitu, yang bisa dijadikan oleh-oleh kalau kalian itu ada di Kota Wonosobo.
atau Dieng lah, Wonosobo atau Dieng. Nanti patokannya itu pertigaannya yang mengarah ke PLTU apa gitu, saya lupa juga. Kebetulan holder HP saya tadi hilang ininya, bautnya hilang, jadi nggak bisa dipakai. Jadi saya ngeraba-ngeraba aja sambil, mungkin kalau buka Google Maps harus berhenti dulu. Kita jalan santai aja teman-teman. Mudah-mudahan cuaca mendukung nyampe balik lagi. Tadi saya itu jalan dari Purbalingga juga teman-teman, cuma dari Purbalingga ke kota Wonosobo, ke kota Wonosobonya nggak saya record. Rocket chicken itu di mana-mana ada ya, di Kalimantan banyak juga kemarin. Di Jawa apalagi, sistemnya franchise kayaknya. Ini bis lokal kayaknya, bis mikro. Sebelah kiri SD Negeri Kalianget. Izin ambil kanan. Ini apa ya, Taman Rekreasi Kalianget. Kayaknya luas areanya. Geraha Sultan Regensi. Welcome to apa ini? Welcome to Dieng Plateau Wonosobo. Oh, ini udah masuk kawasan Dieng di sini. Dieng itu kalau nggak salah kecamatan gitu ya di Kabupaten Wonosobo, salah satu kecamatan yang bagian Wonosobo. Kalau yang bagian Banjarnegara juga kayaknya kecamatan kayak. Dataran tinggi Diengnya sudah kelihatan. Itu teman-teman, cuacanya bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan nyampe sore bagus terus. Mantap pemandangannya.
Tadi saya ngisi bensin, saya fullin tadi si Pertamax di kota Banjarnegara. Perkiraannya sih untuk keliling Dieng seharian cukup, harusnya nyampe balik lagi. Tapi kita lihat aja nanti. Oke, izin ambil kanan. Saya pelan-pelan aja teman-teman, soalnya saya belum hafal juga sih apa namanya pertigaannya yang mana, sama nggak buka Google Maps juga sekarang, maksudnya nggak ada holder HP-nya. Pelan-pelan aja, nanti pertigaan menuju ke PLTU gitu, PLTU apa, kita belok kiri nanti ada gerbangnya sih. Apakah ini? Bukan, ada gerbangnya tadi sih saya lihat di Google Maps. Mungkin sekilo atau 2 kilo lagi dari sini. Kita pelan-pelan aja. Ayo Bu, lewat dulu. Nah, depan ada pertigaan. Ini coba saya baca, kayaknya ini nih, Tegal Sari ke kiri. Apa ini? Coba saya lihat pelan-pelan. Ada gerbangnya enggak? Kayaknya sih bukan ya. Depan lagi coba. Hari ini lalu lintasnya normal aja sih ya. Sekarang itu hari Selasa, anak-anak sekolah pada masuk, orang-orang pada masuk kerja. Kalau besok libur kan, pemilu ya besok ya. Nggak tahu ini maksudnya kalau hari Minggu kayak harusnya sih lebih ramai ya, hari libur gitu, apalagi libur panjang. Oh, itu ada pelangnya juga sih tuh. Nah, ini pertiganya ke kiri ke Telaga Menjer, wisata alam Seroja. Ini pertigaannya. Nah, ini ada gerbang PLTA Garung, pembangkit listrik tenaga air Garung. Jadi jalur ini tuh mengarah ke Sikunir teman-teman, ke Dieng lewat yang Sikunir itu, nanti lewat tanjakan Cikarem sih kalau saya cek di Google Maps.
Di situ juga ada Curug Cikarim. Ini kayaknya PLTA-nya. Di atas maksudnya. PLTA Garung. Harus pelan-pelan. Mulai nanjak. Udaranya tadi saya ada ngeliat plang Curug Cikarim itu ke kiri. Kalau saya kemana ya lewatnya ya? Coba saya cek dulu nih. Kayak oh iya teman-teman, kita ke kiri, ikutin jalur ini terus. Nanti ikutin jalur utama aja nih. Nanti nembusnya di Curug Cikarim, di tanjakan Cikarim. Nanti di jalur ini juga yang apa namanya, Swiss Van Java. Coba nanti kita lihat teman-teman. Sepertinya nyampe Sikunir jalannya nanjak terus. Bagus banget teman-teman. Udah kelihatan kan ya di kamera ya, bagus banget serius. Kalian yang mungkin kalian yang udah pernah kesini pengen balik lagi juga atau udah sering malah. Kalau yang belum pernah kesini serius deh cobain kesini. Bisa motoran, bisa pakai mobil, bisa naik kendaraan umum juga. Kita ikutin jalur utama aja teman-teman. Oh, nembus juga yang tadi ya. Pertasop. Kenapa ya sekarang itu Pertasop itu saya belum pernah ngelihat ada yang buka gitu, tutup semua. Apa karena stoknya kali nggak ada ya, maksudnya nggak ada BBM masuk ke situ maksudnya gitu ya, atau kenapa ya teman-teman? Kenapa nih? Nah, di sini masih banyak capung. Adanya capung itu salah satu indikator air di sekitar area tersebut itu masih jernih dan belum terkontaminasi teman-teman. Jadi kalau banyak capung kayak gini berarti air di sekitar masih bagus ya. Kalau di kampung saya udah nggak ada capung, udah jarang kelihatan. Dulu sebanyak ini kayak gini nih. Ini kelihatan nggak nih? Dulu waktu kecil suka nangkepin capung saya sama teman-teman saya dulu. Saya lihat atapnya di sini mirip-mirip ya tuh. Atapnya seng, warna coklat kehitam-hitaman gitu.
Ada juga sih yang genteng, ada nih. Ini apa nih? SMP Ma'arif Milandi Garung. Aduh, anaknya jatuh, kasihan banget, ya Allah. Kayaknya ini nyampe apa namanya, titik tertingginya di jalur ini tuh di Sikunir kayaknya. Nanti mungkin dari Sikunir turun lagi ke arah wilayah Diengnya, ke wilayah apa namanya yang pusat utama Dieng. Kalau di sini kan kayaknya tadi saya baca udah masuk Dieng, cuma kayaknya maksudnya udah masuk ke kecamatan Dieng, cuma belum di pusatnya gitu. Masya Allah, bagus banget. Bagus banget teman-teman. Saya kayaknya mau ngambil foto buat thumbnail. Widih, bagus banget. Masya Allah, bagus banget. Mungkin di sini kali ya yang apa namanya, Swiss Van Java itu. Itu curug apa itu ya? Kecil tapi itu. Kalau yang Curug Cikarim nggak tahu. Mungkin di atas lagi.
anginnya nyampe ke badan, dingin banget. Di sini tuh sekarang jam 8:29. Warga lokalnya masih pada pakai jaket jam segini nih buat aktivitas. Ada yang enggak sih? Mantap tanjakannya. Bagus banget ya Allah. Tadi saya mau ngambil foto, cuma ada yang lagi foto-foto juga. Ini sebelah kanan bawang, ini ada bawang, ada cabai. Itu tadi apa ya, kalau ini labu kayaknya, labu siam. DAK air minum. Kayaknya di area-area ini Swiss Van Java, sepanjang jalur mungkin. Oh, itu Curug Sikarim mungkin itu teman-teman, di atas kelihatan itu. Sepertinya dari sini tanjakannya ekstrim lah kayaknya nih. Longsor ini. Hati-hati, tikungan tajam. Kalau lewat sini kendaraan yang kita bawa harus benar-benar sehat teman-teman. Kalau enggak kuat nanjak kayaknya. Widih teman-teman, itu curugnya teman-teman, bagus banget.
Ini Curug Cikarim. Oh iya. Oh, ada dua ya curugnya. Itu Curug Cikarim, ini ada lagi di atas. Sebelah kiri tadi saya lihat. Ini curug yang utama, Curug Cikarim. Masya Allah, bagus banget. Sepertinya di depan ini yang tanjakan yang viral, yang kadang kendaraan itu nggak kuat. Bismillah. Oh iya, ini yang tinggi banget teman-teman. Kemiringannya ini sering ada mobil nggak kuat di sini nih. Kemiringannya tajam sama belok, jadi susah buat ancang-ancang. Terus aspalnya sudah ini apa namanya, bolong-bolong gitu ke bawah air. Ini bapaknya nurunin pupuk kandang itu, baunya khas. Masya Allah, bagus banget ya Allah. Tebing-tebingnya jadi tanaman sayur semua. Oh ini nih karika teman-teman. Karika itu tadi kayak pepaya tapi kecil-kecil. Itu cuma ada di Wonosobo aja. Ini apa ya sebelah kanan, sayur apa ya? Ini pohon karika. Mungkin masih saudara sama pepaya ya.
waktu saya makan sih manisan karika rasanya mirip-mirip kayak manisan pepaya muda itu. Saya pernah juga makan manisan pepaya muda kan. Nah, manisan karika mirip-mirip rasanya. Kalau matang pohonnya nggak tahu, mungkin sama juga ya. Apa ini sudah masuk Sikunir? Sepertinya iya. Kita ikutin jalan utama aja. Coba deh saya cek di Google Maps. Ini depan tuh kawasan Sikunir. Di sini banyak penginapan juga teman-teman. Saya lihat di Google Maps tadi. Ini tadi ke kiri yang ke air terjun Sikarim. Kita ikutin jalur ini aja. Selamat jalan, semua warga desa selalu merindukanmu. Ini batas desa Sikarim ya mungkin. Ini pipa-pipa air kayaknya punya PDAM atau punya warga ya, maksudnya pemerintah desa gitu, Pemdes. Ya baru nyampe sini aja sudah bagus banget ya. Apa namanya, pemandangannya bagus, cuacanya bagus, lingkungannya maksudnya adem gitu kan, tenang, bikin tenang, enak banget, masya Allah. Sepertinya kalau saya lagi libur atau libur panjang, kalau lagi pulang kampung, kayaknya bakal sering-sering kesini. Kalau saya nggak perlu nginep di sini, soalnya balik ke rumah di Purbalingga itu cuma 2 jam kurang sih tadi ke kota Wonosobonya. Kalau kesini ya 2 jaman lah. Saya kan pakai helm full face ya teman-teman, visor saya tutup, anginnya masih tetap masuk kan, seger banget, masya Allah. Saya penasaran itu yang ditanam apa tadi ya, tomat kah ini yang sebelah kanan nih, atau kentang? Kayaknya kentang ya. Objek vital nasional apa ini? PLTPB sepertinya.
Saya itu teman-teman, kalau lagi libur kerja suka motoran teman-teman. Kalau hari kerja aja gitu, kalau udah pulang misalnya sekalian nyari makan itu biasanya saya muter dulu kemana, walaupun beli makannya di situ-situ aja tapi suka muter gitu kan. Saya suka motoran santai kalau apa namanya, nggak buru-buru gitu. Motoran saya santai, apalagi lewat jalur-jalur kayak gini nih yang misalnya pemandangannya bagus gitu kan, kita nikmati perjalanannya. Tujuan penting tapi kita harus tetap bisa menikmati proses perjalanannya teman-teman. Buat apa tujuan bagus tapi di perjalanan jenuh gitu kan, cepet capek kalau di perjalanan kita nggak bisa menikmati. Kalau apa namanya, jalan-jalan ke daerah wisata itu enaknya di hari kerja. Orang lain kerja, kita libur. Jadi jalanannya itu sepi, kita puas gitu, bisa menikmati, nggak kena macet. Soalnya ini di Dieng waktu apa libur panjang kemarin saya lihat di medsos itu, wah parahnya macet. Niatnya liburan tapi kena macet kan, gimana ya, nggak maksimal gitu loh. Dieng Pateu Teater, coba deh saya ikutin aja kemana. Kalau misalnya mentok mutar balik lagi. Tujuan kita itu muter-muter menikmati jalan-jalan di area Dieng. Telaga Warna, mana Telaga Warnanya? Saya belum pernah juga sebenarnya. Taman Wisata Alam Telaga Warna, oh di sini masuk. Ini lagi di revitalisasi ya, parkirannya dibagusin. Loket masuk kemana nih? Oh Telaga Warna juga ya. Oh itu kelihatan tadi, itu yang warna hijau tadi saya lihat. Kalau nggak salah di Dieng itu ada 3 warna ya danaunya. Ada yang hijau, ada yang merah, satu lagi apa ya, kuning atau biru gitu kalau nggak salah ya. Saya belum pernah juga, baru ngeliat di medsos. Dieng Park. Nah, di sini sudah masuk kawasan wisata Diengnya. Kita santai aja, nikmatin perjalanannya. Just enjoy the ride. Nikmati saja perjalanannya.
Di sini cocok untuk wisata keluarga, cocok wisata misalnya rombongan office gathering itu cocok juga teman-teman. Kita ikutin aja jalannya, semau kita belok aja kemana ikutin aja. Puskesmas Kejajar 2. Selamat datang di objek wisata Dieng Banjarnegara. Di sini perbatasannya berarti ke sana tadi di belakang. Masuknya Dieng Wonosobo, kalau di sini Dieng Banjarnegara. Kita ikuti saja. Ke kanan pos pendakian Gunung Prau 2565 mdpl. Oh, ke kanan tadi barusan. Kalau saya ke puncak gunung itu baru sekali teman-teman, tapi saya belum pernah mendaki. Saya ke Gunung Tangkuban Perahu teman-teman, yang bisa diakses pakai kendaraan. Waktu itu saya bawa motor. Kalau untuk mendaki itu saya belum ada keinginan dan ragu apa kuat atau enggak. Kayaknya sih. Oh, ini nih teman-teman, apa namanya, pelang Diengnya. Tapi lagi banyak yang foto. Mungkin nanti saya kesini lagi buat foto. Kita muter-muter dulu aja. Sepertinya minggu ini tuh ada sebagian orang yang cuti kerja, seperti saya juga sih. Karena besok kan pemilu ya teman-teman ya, tanggal 14 Februari. Jadi pemilunya kan tanggal 14 itu hari Rabu. Jadi kecepet di minggu itu kan. Jadi Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Sebagian orang ada yang cuti pasti kan, kalau yang kerja di luar daerah, di luar kota gitu. Mungkin ada juga yang nyoblosnya di tempat mereka kerja di daerah sana, kan bisa juga tinggal pindah TPS ya kalau nggak salah ya. Bagus banget. Itu pipa uap panas bumi itu teman-teman, dialirkan ke ini. Dia punya PLTBB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Hari ini saya mau puas-puasin ini, muter-muter di area Dieng. Kita ambil kiri dulu, mungkin nanti belokan nembus di yang kanan ini, mungkin balik lagi kemana gitu kan. Kalau sekarang di kawasan Dieng Banjarnegara. Waktu hari Senin saya kan lewat ini teman-teman, lewat dari Purbalingga, lewat Belik, lewat Kajen Pemalang, Kajen Pekalongan ya, Pekalongan, terus Bawang Kabupaten Batang, nembus di
tanjakan Krakalan, nembusnya di depan kalau nggak salah, depan atau mana bawah kayaknya, di Dieng Banjarnegara. Setelah itu saya belok kanan ke arah kota Banjarnegara lewat Karangkobar, habis itu balik. Nah sekarang saya mau pos-posan ini, muter-muter. Sekarang kan di Dieng Banjarnegara, nanti saya balik lagi ke Dieng Wonosobo, saya puter-puterin semua sepuasnya aja lah nyampe sore. Sepertinya saya harus nyari pertigaan buat ke bawah. Di depan mungkin ada ya. Google Maps gak ada namanya tadi. Ini pariwisata atau bis umum ya? Oh, bis umum. Ada tulisannya tadi Wonosobo Dieng. SD Negeri 2 Bakal. Saya itu kalau motoran suka sendiri teman-teman, bukan gak ada temen ya, tapi susah ngepasin jadwal sama yang lain gitu loh. Kadang mereka libur, saya kerja mereka libur. Terus seringnya jamnya yang nggak bisa sama sih. Kadang ada yang orang yang suka berangkat malam, kalau saya sukanya pagi bener, biasanya habis subuh gitu berangkat. Kalau malam soalnya kan, kalau mereka fokus ke tujuan langsung gitu loh. Misalnya dari Jakarta tujuannya ke Dieng, ya udah langsung ke Dieng aja gitu kan. Kalau saya kadang mendingan pagi habis subuh berangkat, sekalian ya kadang di jalannya kan kadang nggak lewat jalur utama aja saya teman-teman, lewat jalan terobosan mana gitu kan, yang pemandangannya bagus juga. Masya Allah bagus banget. Terus seringnya kalau janjian jauh-jauh hari itu nggak pernah jadi teman-teman, heran. Jadi saya nggak suka kalau udah sekarang kalau udah janjian, apa ya, males juga jadinya. Enakan tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba ngajak kemana langsung jadi. Nah itu kalau janjian yang lain ya. Tapi kalau motoran belum pernah sih hasilnya yang, soalnya kan kalau motoran itu harus yang sefrekuensi gitu ya, kalau enggak susah. Jadi ada orang yang motorannya suka malam, ada yang pagi atau siang gitu kan, ada yang suka motoran ngebut, ada yang nyantai gitu kan, menikmati perjalanan. Nah itu susahnya itu nyari temen yang sama kayak gitu tuh. Terus kalau saya sendiri nggak suka nunggu dan nggak suka ditunggu gitu. Jadi kalau nunggu atau ditunggu kurang menikmati perjalanannya. Kalau sendiri kan ini ya, apa namanya, ya ada plus minusnya sebenarnya. Kalau sendiri ya nggak ada teman, tapi enaknya bebas, kita mau cepet, mau lambat, mau berhenti di mana gitu kan, suka-suka aja. Mau makan apa gitu kan, nggak perlu. Kadang kan
ada beberapa orang yang makannya pilih-pilih gitu loh. Kalau saya itu yang penting makanannya halal, bisa dimakan ya udah makan aja, maksudnya nggak pilih-pilih. Kalau sama orang yang makannya pilih-pilih kan bingung ya kadang. Kalau tempat makannya nggak banyak pilihan, kita mau makan ini nggak mau, makan ini nggak mau, kan jadinya ketunda-tunda gitu makannya maksudnya harus nyari-nyari dulu. Nah, saya nggak suka kayak gitu sih. Oke teman-teman, kita balik nikmatin perjalanannya. Wih, bagus banget. Mirafish Duo. Base camp Gunung Bisma ke kiri. Tapi Wonosobo emang terkenal penghasil kentang juga sih. Tanahnya subur banget. Tapi tanah kalau di area Gunung Merapi gitu subur-subur ya teman-teman ya. Soalnya kan kalau misalnya gunungnya ya amit-amit sih ya, misalnya dulunya gitu kan pernah meletus gunung api pasti kan. Nah, abu-abunya itu jadi bikin tanahnya subur itu loh. Pupuk alami. Ini kentang ya. Kalau ini sebelah kiri kol kayaknya, kobis. Kita motoran santai aja teman-teman, biarkan mereka mendahului kita. Oh ya teman-teman, kalau untuk wilayah Banjarnegara itu plat kendaraan bermotornya itu R ya teman-teman. R itu Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, sama Banyumas. Kalau yang Wonosobo masuknya platnya itu AA. AA itu Magelang, AA juga. Terus mana lagi ya, dan area sekitarnya lah, sama Kebumen juga AA. Purworejo sepertinya AA juga. Kalau Jogja itu AB, Jogja Solo kalau nggak salah ya.
Kita ikuti saja jalanannya nyampe mentok area Dieng, nanti balik lagi lewat jalur yang beda kalau ada. Tadi sih saya ngeliat di Google Maps ada ya jalan-jalan yang lain gitu. Rumah produksi Karika, Carica, bahasanya Carica atau Karika ya. Lurus Karangkobar, Pekalongan, Banjarnegara, kanan Sumur Jalatunda tadi kalau nggak salah. Kalau nggak salah kemarin saya nembusnya di pertigaan ini, kayaknya saya belok kanan deh. Saya nanti nih lurus, terus ada pertigaan yang ke kiri ke Krakalan, nembus di Bawang, Kabupaten Batang. Saya di pertigaan itu lurus aja, nanti nembusnya di sana ke arah Dieng Wonosobo. Itu sebelah kanan apa tadi? Ini habis panen kol tadi nih, sebelah kanan nih. Sempol Silok. Sekarang jam 9:17 menit.